Selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer. Rekan-rekan sekalian, terdapat keputusan final untuk penanganan 2,3 juta tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN. Apa keputusan itu silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Dikutip dari tribun.com, tepatnya di tribungayo.com, Deputi Bidang SDM, Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Bapak Alex Denny menyampaikan keputusan final terkait dengan penanganan tenaga non-aparatur sipil negara. Setidaknya terdapat 2,3 juta tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN di seluruh Indonesia. Dari data yang telah terdata di dalam database BKN tersebut, ternyata akan dilakukan audit kembali oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk memastikan keabsahan dan validitas serta keakuratan database tersebut. Hal tersebut dikarenakan karena beberapa sampel dari yang terdata dalam database BKN tersebut terdapat indikasi adanya tenaga honorer yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan, Alex Denny menyebutkan bahwa awalnya diperkirakan jumlah tenaga non-ASN hanya sekitar 400.000 orang pada akhir 2022 yang lalu. Namun setelah dilakukan validitas dan pendataan ulang, ternyata yang masuk ke dalam database BKN itu sangat mengejutkan dengan angka yang jauh lebih besar dari perakiraan sebelumnya, yakni mencapai 2,3 juta orang, dan mayoritas dari mereka masih bekerja di instansi pemerintahan daerah. Dengan kondisi tersebut, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, maka pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara beserta seluruh stakeholder terkait tentu akan mencari solusi jalan tengah, yakni tidak melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal. Jadi ia membandingkan dan membayangkan jika 2,3 juta tenaga non-ASN ini tidak boleh lagi bekerja per akhir November 2023. Nah, di sisi lain juga jika 2,3 juta tenaga non-ASN ini seluruhnya diangkat menjadi pegawai negeri sipil, tentu akan membebankan kondisi keuangan negara, oleh karena untuk membayar gaji dan tunjangan 2,3 juta tenaga honorer ini tentu bukan merupakan angka yang sedikit. Maka di sisi lain juga 2,3 juta tenaga honorer ini akan sangat mengakibatkan masalah apabila dilakukan pemutusan hubungan kerja. Sehingga maka 2,3 juta tenaga non-ASN ini akan diamankan terlebih dahulu agar bisa terus bekerja. Nah, ini sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo seperti yang dikutip dari sumber resmi Menpan.go.id. Untuk mengatasi situasi ini, berbagai opsi telah dirumuskan dan satu kesepakatan final yang telah diambil adalah tidak ada pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap tenaga honorer atau non-ASN tersebut. Dari sekian skema yang ada, skema awal adalah tidak melakukan pemutusan hubungan kerja meskipun status tenaga honorer sesuai dengan apa yang disampaikan dan disebutkan di peraturan pemerintah tentang manajemen P3K, bahwa di pemerintahan status aparatur sipil negara hanya terdiri dari pegawai negeri sipil dan P3K. Akan tetapi menyikapi persoalan tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa November tahun 2023 ini tidak ada keputusan pemutusan hubungan kerja secara massal. Nah, rekan-rekan sekalian, bagaimana skemanya itu sedang dirumuskan untuk memperhatikan masukan-masukan berbagai pihak. Jadi sampai dengan saat ini belum ada skema yang jelas terkait dengan penanganan dan persoalan serta pemutusan atau penghapusan tenaga honorer di November tahun 2023 ini. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.